Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Senin 29 Desember 2025 bersama Romo Aam Winarko dari Malang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat setia dari Fresh Juice. Jumpa lagi dengan saya Romo Aam Winarko dari Keuskupan Malang. Masih dalam suasana sukacita Natal, perkenankan saya untuk menyampaikan selamat hari Natal. Semoga Allah yang hadir untuk menyelamatkan keluarga kita, memberikan damai dan sukacita bagi setiap kita semua. Pada kesempatan ini, hari Senin 29 Desember 2025, yang merupakan hari kelima dalam oktav Natal, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat setia dari Fresh Juice, saya mengajak Anda untuk memfokuskan perhatian kita pada pribadi Simeon yang pada kesempatan ini sungguh ditampilkan sebagai bagian dari karya keselamatan Tuhan. Simeon dikatakan sebagai seorang nabi, lalu ia digerakkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke bait Allah dan akhirnya berjumpa dengan Maria, Yusuf, dan kanak Yesus. Lalu atas dorongan Roh Kudus pula, ia juga menyampaikan suatu kidung, suatu madan, suatu pujian kepada Tuhan, yang intinya adalah siap untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan, untuk berpulang kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk memenuhi janji. Para sahabat setia dari Fresh Juice, ada begitu banyak janji Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan dalam kitab suci. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjanjikan apa yang baik, dan kita percaya
apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi nyata dan menjadi indah tepat pada waktunya. Tetapi kita menyadari bahwa manusia pada umumnya bukan orang yang sabar, yang selalu menuntut kepada Tuhan kapan Tuhan akan memenuhi janji. Maka kita diajak untuk pada peristiwa ini melihat Simeon sebagai seorang yang setia untuk menantikan janji Tuhan, karena dia tahu, yakin, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang ia janjikan, dan Tuhan setia pada janjinya. Bagaimana kita semua ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, lalu kita mendengarkan penghiburan-penghiburan dari kitab suci yang merupakan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Beranikah kita seperti halnya Simeon yang menantikan pemenuhan janji Tuhan karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan setia pada apa yang dijanjikan. Untuk itu, mari kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami, supaya kami semakin percaya, semakin yakin bahwa Engkau setia pada apa yang Kau janjikan, khususnya untuk segala hal yang baik yang kami nantikan dalam hidup kami. Marilah kita berdoa. Allah yang setia dalam kebaikan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa juga menghendaki kami untuk mewartakan suatu kabar sukacita, dan melalui kehadiran kami Engkau menghendaki supaya kami menjadi saluran rahmat kebaikan-Mu bagi sesama. Kami sungguh percaya bahwa berharap kepadamu tidak akan mengecewakan, dan kiranya kami sungguh menjadi pribadi yang beriman karena percaya bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan, yang rela hadir di tengah-tengah manusia untuk membawa kegembiraan dan sukacita. Buatlah kami setia pada janji-Mu. Buatlah kami percaya bahwa Engkau akan mewujudkan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan buatlah kami seperti halnya Simeon, senantiasa dengan sabar dan setia menantikan terwujudnya janji-Mu itu, karena kami percaya biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami sendiri. Maka Tuhan, kami mohon rahmat Roh Kudus agar senantiasa menyertai kami seperti halnya Simeon, sehingga kami sungguh menjadi orang-orang yang beriman karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, ada dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 29 Desember 2025. Terima kasih kepada Romo Aang Winarko untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.